Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syah. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian filsafat ilmu dan dasar-dasar pengetahuan. Filsafat secara etimologi, philos berarti kekasih, suka atau senang. Sedangkan sophia berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, secara harfiah, filsafat berarti mencintai kebijaksanaan atau pengetahuan. Sedangkan secara istilah, menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli atau murni. Latar belakang lahirnya filsafat. Yang pertama, ketakjuban terhadap objek, ketidakpuasaan, hasrat bertanya, serta keraguan. Sifat dasar filsafat. Yang pertama, berpikir radikal, yaitu berpikir mendalam untuk mencari akar persoalan. Yang kedua, mencari asas yang paling hakiki atau esensi dari keseluruhan realitas. Yang ketiga, memburu kebenaran hakiki tentang seluruh realitas. Yang keempat, mencari kejelasan dan penjelasan mengenai seluruh realitas. Dan yang terakhir, berpikir rasional, yakni logis, sistematis, dan kritis. Selanjutnya, pengertian pengetahuan. Pengetahuan menunjuk pada apa yang diketahui seseorang tentang suatu objek, memiliki subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui, serta berkaitan dengan kebenaran. Pengertian ilmu filsafat secara etimologi ada dua. Yang pertama, Cornelius Benjamin, cabang pengetahuan filsafat yang menelaah secara sistematis mengenai sifat dasar ilmu, metode-metodenya, dan konsep-konsepnya. Yang kedua, ruang lingkupnya, sejarah perkembangan ilmu, sifat dasar ilmu pengetahuan, metode ilmiah, peranggapan ilmiah, dan sifat etis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, objek filsafat ilmu, yaitu pengetahuan dan hakikatnya. Persoalan filsafat ilmu. Yang pertama, asal-usul pengetahuan, peran pengalaman dan akal, hubungan pengetahuan dan keniscayaan, bentuk-bentuk perubahan pengetahuan. Tujuan dari filsafat ilmu. Yang pertama, sarana pengujian penalaran ilmiah. Yang kedua, usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Yang ketiga, memberikan landasan yang logis. Sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama, akal budi atau rasio. Akal pikiran memiliki fungsi penting dalam proses mengetahui. Pengetahuan hakikatnya berdasar pada akal atau rasio. Tanpa akal pikiran tidak ada yang dipikirkan, tidak ada yang diketahui, atau tidak ada pengetahuan. Yang kedua, pengalaman indrawi. Pengetahuan hakikatnya berdasarkan pengalaman melalui alat indera. Selanjutnya, 8 aspek pembentukan struktur pengetahuan. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menyelidiki. Yang ketiga, percaya. Yang keempat, hasrat. Yang kelima, maksud. Yang keenam, mengatur. Yang ketujuh, menyesuaikan. Dan yang terakhir, menikmati. Selanjutnya, metode ilmu pengetahuan. Yang pertama, dedukatif. Yang kedua, indukatif. Yang ketiga, kontemplasi dan dialektika. Ciri ilmu pengetahuan. Yang pertama, rasional. Yang kedua, empiris. Yang ketiga, universal. Yang keempat, akumulatif. Yang kelima, sistematis. Dan yang terakhir, objektif. Peran filsafat barat terhadap perkembangan ilmu. Perkembangan pemikiran filsafat. Yang pertama, zaman Yunani kuno atau kosmosentrasi. Yang kedua, abad pertengahan, teosentrisme. Yang ketiga, abad modern, antroposentrisme. Yang keempat, abad kontemporer atau logosentrisme. Zaman Yunani kuno. Pemikiran filsafatnya, yang pertama, Thales,
air merupakan arche atau asal mula dari segala sesuatu. Yang kedua, Anasimenes, udara merupakan asal mula segala sesuatu. Yang ketiga, Pitagoras, asal segala sesuatu dapat diterangkan atas segala bilangan. Yang keempat, Parmenides, gagasan tentang ada atau mentafisut empirisme. Yang kelima, Socrates, dialektika. Yang terakhir, Plato, ide tentang dualisme, yaitu dunia ide atau tetap dan dunia bayangan atau berubah. Selanjutnya, zaman Renaissance, yaitu yang pertama, semakin berkurangnya kekuasaan gereja. Yang kedua, era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir, melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang menghukum. Yang ketiga, teori geosentrisme dari Ptolemeus yang didukung oleh gereja dipatahkan dengan teori heliocentrisme atau Copernicus. Dan yang terakhir, semakin bertambahnya kekuasaan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, zaman modern. Yang pertama, wacana filsafat yang menjadi topik utama ialah persoalan epistemologi. Yang kedua, berkembang paham rasionalisme atau Rene Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Sumber pengetahuan adalah akal atau rasio. Yang ketiga, pengalaman empirisme hanya dapat digunakan untuk mengukuhkan kebenaran pengetahuan yang telah diperoleh melalui akal. Yang keempat, berkembang paham empirisme atau Francis Bacon, David Hume. Mereka menolak rasionalisme yang bersifat a priori, sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yang terakhir, menurut empirisme, manusia tidak punya ide, bawaan, atau innate ideas. Yang terakhir adalah zaman pertengahan. Thomas Aquinas, teori penciptaan alam, yakni Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan dari ketiadaan, mencipta berarti secara terus-menerus menghasilkan serta memelihara penciptaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.